Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi sadatina Abi Bakrin, Umar, Utsman wa Ali wal Hasan wal Husain wa Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha radhiyallahu anhum, thumma ila al-Muhajir wal Ansar, thumma ila al-Baqi al-Muqaddam Muhammad ibn Ali wa alihi wa sahbihi wa quraish wa mutazibina ilayhim ajma'in, thumma ila al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, thumma ila Umar bin Abdurrahman al-Qadhi, ila al-Qiyari bin Abdullah Rasulullah wa quraish, thumma ila ruhi rabbi ruhi wa jasadi al-Habib al-Hasan bin Ahmad Bahar, thumma ila ruhi Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki wa Salih wa quraish, thumma ila ruhi Sayyidil Walid al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir wa Sayyidil Walid al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Sagha wa Salih wa quraish, wa ila arwahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa amatil muslimina 'amma bi anna Allah yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa darajatihim wa warihim wa lahum wa nafahatihim fid dini wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidil sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua, para asatidzah, para hujjah, Abil Khusus, Ketua DKM Mustola Nurul Iman, Bapak Haji Mustaqim, dia juga para asatidz yang lainnya, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang insyaallah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima amal ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga keluar daripada bulan Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah ketahui bersama bahwasannya bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan berisi penjelasan-penjelasan akan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu kajian kita pada pagi hari ini adalah bagaimana keutamaan membaca, bagaimana keutamaan mempelajari, bagaimana keutamaan mendalami daripada Al-Qur'an tersebut, agar supaya di hati kita tertanam semangat untuk menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman. Karena banyak orang ngakunya Islam, tapi Al-Qur'an yang nggak pakai. Banyak orang ngakunya Islam, tapi Al-Qur'an dia nggak pakai. Jangankan diamalkan, bacanya aja enggak. Bacanya apa? PRT mana PRT? Oh, kurang sehat. Maksudnya saya mau nanya PRT itu.
Pak RT liatin tuh warganya di rumahnya punya Quran semua apa kagak? Survei. Boleh disurvei tuh. Kalau dia jadi RT tanyain satu. Datengin ke rumah orang yang Islam Quran punya di rumah. Punya. Di mana taruhnya? Oh. Taruhnya di mana juga perlu ditanyai. Jangan-jangan dia lupa naruh Qurannya di mana. Kok bisa Ustaz? Ya nggak pernah dibaca. Nggak pernah dibaca. Dipegang ketika akad nikah doang. Dikasihin dari lakinya ke istrinya sebagai mahar. Nah, berat itu jangan mahar pakai Quran, jangan berat. Jangan mahar pakai seperangkat alat sholat, jangan. Udah kasih duit aja beres. Kasih emas udah selesai. Gak ada tanggung jawab yang lain-lainnya beres. Ya, jangan pakai Quran, jangan pakai seperangkat alat sholat. Udah yang gampang aja. Allah Nabi nganjurin yang gampang-gampang, apa pakai ditulis-tulis? Seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Ajarin Al-Quran gini baru boleh masuk ke dalam kamar. Berat itu. Berat. Jadi Al-Quran itu disuruh oleh Allah kita jadikan sebagai pedoman. Al-Quran itu isinya adalah petunjuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kepingin selamat dunia akhirat, maka Al-Quran itu harus berada di depan kita sebagai petunjuk, sebagai pembimbing, sebagai sesuatu yang memberikan pencerahan kepada kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Di antara yang paling baik ibadah daripada umatku itu adalah membaca Al-Quran. Ini kan bulan turunnya Quran, bulan Ramadan. Udah sampai mana yang baca Qurannya pada? Udah sampai mana baca Qurannya? Sampai Ramayana, Ustaz dong sampai Ramayana. Ditanya baca Quran, Ramayana dijawab. Ya, Ramayana mah gak usah ditanya, dia mah ada tetap di situ, gak bakal kemana-mana. Yang penting punya duit, beli baju, lebaran, ya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baiknya salah satu amalan daripada umat Nabi itu adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dengan kita baca Quran kita bakal dapat pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi penolong kita kelak pada hari kiamat. Nanti kelak pada hari kiamat Al-Quran diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi saksi. Ketika ada orang yang sering membacanya, senang membacanya, mendalami isinya, mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari, Al-Quran akan datang ketika itu orang sedang di hadapan pengadilan akhirat. Pengadilan akhirat. Kalau pengadilan dunia gampang, sincai, bisa diatur, bisa diatur. Di mana yang kagak bisa diatur? Semuanya bisa diatur. Semuanya bisa diatur. Ya, pengadilan dunia. Pengadilan akhirat nggak bisa. Mulut kagak bisa ngomong, kagak bisa lagi bohong, kagak bisa lagi dusta. Dikunci mulut kita. Yang ngomong nanti apa? Tangan kita ngomong, kaki kita ngomong, mata kita ngomong, agak bisa bohong semuanya. Nah, bagaimana kita mengharapkan pertolongan? Al-Quran dapat menjadi penolong buat kita semua. Iqra'ul Quran, wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, baca itu Quran. Karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat dapat menjadi penolong bagi orang yang senang membacanya. Dalam sabdanya yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah.
Siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia dapat kebaikan, dan kebaikannya itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti kalau baca satu huruf dapat 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku nggak bilang alif lam mim itu satu huruf, enggak. Walakin al alifu harfun wal lam harfun wal mim harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berapa huruf? Kali 10. 30. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Nah, bingung. Belum pernah hitung. Saya udah hitung 19, saya kasih tahu aja ini. Ya gampang. 19. Baca Bismillahirrahmanirrahim saja kita sudah dapat pahala 190. Bagaimana kita baca Al-Fatihah? Bagaimana kita baca Al-Baqarah? Bagaimana kita baca Ali Imran? Bagaimana kita baca An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa banyak pahala yang kita dapat dengan kita baca Al-Quran? Akan tetapi jangan juga Al-Quran itu cuma dibaca. Kita tahu bahwasanya ayat yang pertama turun dari Allah kepada Nabi Muhammad adalah kalimat Iqra. Iqra menurut bahasa itu artinya bacalah. Titik. Menurut bahasa. Menurut segi istilah daripada agama, Iqra di sini adalah dibaca, dipahami, diamalin. Jadi Al-Quran kita baca, habis kita baca kita pahamin. Gak ngerti bahasa Arab kan? Al-Qurannya pakai bahasa Arab. Gimana saya perlu pahamin lah? Zaman sekarang di handphone aja ada terjemahan, betul? Iya, nggak ada alasan zaman sekarang mah. Kagak ngerti saya bahasa Arab, saya nggak bisa pahamin. Buka handphone, klik, tahuan terjemahan daripada Al-Quran. Ada juga Al-Quran terjemahan ada, baca itu Al-Quran yang terjemahan. Di samping kita baca yang bahasa Arab, kita baca juga terjemahannya biar kita tahu isinya apa. Jangan sampai salah paham. Ini ada ceritanya orang salah paham dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dia tukang ngaji, orangnya tukang ngaji, tapi emang kagak bisa bahasa Arab. Suatu ketika kata gurunya, kasih nama anak kalian itu kalimat-kalimat yang berada di dalam Al-Quran. Wah, kebetulan ada yang punya anak lagi ngandung bininya lagi ngandung. Kalau saya punya anak, saya mau kasih nama ada yang di dalam Al-Quran. Anaknya lahir laki-laki, alhamdulillah. Dia lihat di Al-Quran, mana yang keren nih kalimatnya. Wah, ini nih jahanam. Keren kan? Kelihatannya keren ya, kalau orang yang nggak ngerti artinya keren tuh. Jahanam, wow, mantap. Kasih nama anaknya, ya, kasih nama anaknya Jahanam Perdian. Tanya sama gurunya, anak kamu udah lahir? Udah guru. Laki perempuan? Laki-laki guru, alhamdulillah, cakep. Udah kasih nama dalam Al-Quran? Udah guru. Apa namanya? Jahanam Perdian. Gurunya bilang astagfirullah. Ngapa dikasih nama Jahanam? Keren guru. Kalau Muhammad udah banyak, Ahmad juga udah banyak, Musa apalagi, udah banyak nama-nama yang begitu. Jahanam belum pernah ada guru orang namanya Jahanam. Biar kagak sama mainnya. Iya benar, emang kagak sama. Jahanam artinya neraka. Oh, neraka itu artinya nanti. Masa dikasih nama Jahanam? Besok kalau ngasih nama yang benar dalam Al-Quran, jangan Jahanam. Oh, jangan Jahanam guru, jangan Jahanam. Oke, kata dia. Singkat cerita, anaknya lahir kan udah kasih nama yang lain. Dapat 1,5 tahun kemudian, bininya hamil lagi. Ini model ya bu ya. Ada kan ibu-ibu yang begitu ya? Nah, kena sarung lakinya hamil ya kan? Kena sarung lakinya hamil. Gampang hamil yang maksudnya gugur. Yang kedua, anaknya laki-laki lagi.
waduh, ini kudu jangan dikasih nama jahanam, yang nggak boleh. Tapi dia nggak mau yang nama-nama biasa yang udah orang banyak pakai, nggak mau juga dia cari yang lain, yang keren, yang keren. Nggak dapat sakor, sakor, keren kagak? Keren, sakor, nggak ada yang pernah namanya sakor kan? Oh, udah, tinggal cerita tanya gurunya. Udah ketemu namanya dalam Al-Quran, udah guru. Jahanam bukan, oh udah tahu saya jahanam itu neraka guru, nggak mau saya. Neraka saya tahu, kagak mau saya. Terus apa? Pokoknya keren guru, namanya kagak ada yang punya, udah ada dalam Al-Quran. Iya apaan? Sankor guru, kata gurunya. Sama aja, neraka juga itu artinya neraka. Neraka itu neraka. Makanya kalau baca Quran tahu artinya, jangan pakai lagi kagak tahu artinya. Belajar bahasa Arab, kata gurunya. Udah belajar dia bahasa Arab, dapat 1 tahun setengah, bininya hamil lagi. Lahir anaknya laki-laki lagi. Dia kasih nama yang ketiga. Dia udah belajar bahasa Arab, yang 1 tahun setengah belajar bahasa Arab dia. Udah dapat, udah ngerti. Akhirnya tanya gurunya, udah lahir anaknya, alhamdulillah guru, laki-laki lagi. Namanya siapa? Pokoknya bukan nama neraka guru. Pokoknya ini nama saya udah ngerti bahasa Arab. Saya udah ngerti bahasa Arab guru, jadi saya gak bakal ngasih nama yang kagak benar. Udah benar nama Arabnya, karena saya udah belajar bahasa. Dia siapa namanya? Musyrikin guru. Nah katanya udah ngerti bahasa Arab, itu musyrikin artinya orang musyrik. Tenang dulu guru, itu nama pendeknya, nama panjangnya wa ma'ana minal musyrikin. Nah jadi kan kagak jadi orang musyrik anak saya. Lah sama aja dipanggil musyrikin juga dia ntar. Nah, maksud cerita ini kita kudu ngerti arti apa yang ada dalam Al-Quran, biar supaya kita nggak salah paham. Jadi dibaca itu Al-Quran. Bagaimana tadi sabda Nabi Muhammad SAW, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Yang sebaik diantara sebaik-baiknya amal ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Al-Quran kalau kita baca akan menjadi penolong kita pada hari kiamat, dengan syarat Al-Quran itu dibaca, dipahamin dan diamalkan. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Rabbatalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran tapi malah dilaknat sama Al-Quran. Kok bisa? Dia baca Quran tapi kok malah dilaknat? Kan harusnya baca Quran dapat pahala. Kenapa kok dia baca Quran malah Al-Quran laknat dia? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada orang membaca Al-Quran tapi dia tidak pakai apa yang ada dalam Al-Quran itu, bahkan yang dilarang dia kerjakan, yang disuruh dia tidak kerjakan, maka Al-Quran bukan menolong dia pada hari kiamat, tapi Al-Quran akan melaknat orang yang tersebut, karena berarti dia tidak memperhatikan dan tidak menghormati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menghormati dan tidak memperhatikan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita baca Quran, kita artinya kita pahami, maksudnya kita pahami, kemudian kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang demikian itu akan menyebabkan kita mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada Al-Qur'anul Karim. Dikatakan Su'ila Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, Adir rajuli yabdu ahabbu ilaika aw yata'allamul Qur'an. Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya oleh satu orang, ya Imam, lebih bagus mana? Orang yang berjuang di jalan Allah sama orang yang mempelajari Al-Quran. Faqala, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, ya ta'allamul Quran. Masih lebih baik orang itu membaca atau mempelajari Al-Quran. Kenapa? Li'anna Nabi SAW qala, karena Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian itu adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Bukan berarti jihad tidak penting. Jihad penting. Ketika jihad itu datang waktunya, maka jihad penting. Tapi ketika jihad itu belum datang waktunya, maka sebaik-baiknya itu adalah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu anak kita ajarin Quran.
Kalau kita nggak bisa ngajarin anak kita karena kita juga emang kagak bisa, maka anak kita itu kita bawa ke guru, ke ustadz, ke ustazah agar dia diberikan pelajaran untuk membaca Al-Qur'an. Bawa ke TPQ, bawa ke TPA, bawa ke madrasah, tolongin saya ustazah, ustaz, tolongin ini anak saya biar bisa baca Quran. Kenapa? Kewajiban kita orang tua ngajarin anak kita baca Quran, bukan kewajiban ustaz, bukan kewajiban ustazah. Ingatin kita semuanya. Kita harus ingat semuanya bahwasanya ngajarin anak baca Quran itu kewajiban kita sebagai orang tua, ya Bu ya. Ngajarin anak kita baca Quran kewajiban kita orang tua. Kalau kita bisa ngajarin mereka sendiri, ajarin. Karena itu emang kewajiban kita. Ngajarin anak kita untuk baca Quran. Kalau kita nggak bisa, karena kita juga sama-sama nggak bisa baca Quran misalnya, maka bawa anak kita ke ustazah atau ke ustaz. Bawa ke madrasah, bawa ke TPQ, bawa ke TPA, minta tolong sama ustaz-ustazah yang ada di sana agar mereka dapat memberikan pelajaran kepada anak kita tentang membaca Al-Qur'an. Tapi jangan minta tolong doang, pikirin juga ustazah-ustazahnya. Zaman sekarang orang ketika ngajarin anak matematika, bahasa Inggris, les piano, mau ngeluarin duit Pak. Giliran baca Quran di TPQ 20.000 kagak bayar tahun. Ya, oh ya, bener kan? Jangan di sini mah kagak tahu. Amin ya robbal alamin. Kemudian kata sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ubay, ya, beliau menyatakan bahwasanya al-husun salah satu benteng itu bagi kita umat Nabi Muhammad ada 3 benteng. Apa benteng apa? Benteng kaki? Bukan. Semua benteng itu bukan. Benteng bagi kita umat Nabi Muhammad ada 3. Apa itu? Kalau 3 ini masih berada di kita, maka kita nggak bakal kebobolan. Tapi kalau 3 ini udah nggak ada di umat Nabi, kita kebobolan umat Nabi. Apa yang pertama? Al-Masjidul Hibn. Masjid musola itu benteng. Kalau selama umat Islam masih demen sama masjid sama musola, maka umat Islam itu nggak bakal kebobolan. Kenapa? Karena di masjid dan di musola itulah umat Islam itu dapat mempersatukan ukhuwah Islamiyah. Makanya ketika Nabi datang ke kota Madinah, yang pertama kali dibangun apa? Rumah Nabi. Nabi gak bangun rumahnya ketika datang pertama kali ke Madinah. Yang pertama kali dibangun oleh Nabi itu adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Kenapa? Karena di masjid itu untuk ibadah, untuk pendidikan, untuk mengatur strategi dan lain sebagainya. Itu ketika zaman Nabi adalah di masjid. Jadi masjid itu buat semuanya. Menjaman jual beli di masjid, buat semuanya urusan agama, sholat ya di masjid, ngaji ya di masjid, belajar ya di masjid, musyawarah ya di masjid, kemudian menyelesaikan perkara ya di masjid. Zaman dulu itu orang kalau berselisih itu amil, zaman kan namanya amil tuh, orang di kampung amil namanya. Itu amil itu kalau menyelesaikan perkara itu bukan di rumah amil, dibawa ke teras masjid, diselesaikan di masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masjid musola maksudnya itu sama termasuk tempat sujud itu. Jadi itu tempat yang disucikan. Oleh karena itu jadikan masjid itu sebagai benteng. Kalau dekat kita ada masjid, ikut serta kita untuk memakmurkan masjid. Dengan cara bagaimana Ustaz? Ya kalau kita nggak bisa ngajar, ya kita datang sebagai pelajar. Itu cara memakmurkan masjid. Kenapa? Kalau kita ikut di situ, maka otomatis nama kita dicatat oleh malaikat sebagai orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan musola. Maka ketika kita dicatat dan kita istiqomah di dalamnya, ketika kita sudah meninggal dunia, maka kita tetap akan mendapatkan pahala sebagai orang yang datang ke masjid. Enak nggak? Enak. Udah meninggal tetap dapat pahala ngaji subuh, padahal udah meninggal kita. Kenapa? Karena kita sering datang rajin pengajian
Cukup. Ini sebagai amal jariah juga. Kita datang kemari, kemudian nanti ini dilanjutkan oleh anak-anak kita. Bahkan yang datang lebih banyak lagi daripada ini, yang datang lebih kuat lagi orang yang datang ke sini, maka kita akan mendapatkan pahala terus menerus. Bukannya kita kalau lagi disuruh ngajar, oke, kenapa? Karena kita mengharapkan apa? Itu amal jariah itu nanti akan mengalir kepada kita semua. Bukan cuma yang ngajar doang yang dapat, bukan. Yang belajar juga dapat gimana? Yang ngajar kalau ada orangnya. Ada yang datang ngajar, tapi orangnya nggak ada. Gimana coba? Nggak bisa, tetap yang ngajar sama yang belajar semuanya dapat pahala, semuanya ditulis sebagai amal jariah. Yang pertama mandik, jadikan sebagai benteng. Yang kedua zikrullah hifnun, mengingat Allah itu benteng. Berzikir itu zikrullah itu bukan cuma hanya subhanallah, bukan, mengingat Allah di mana saja. Itu salah satunya berzikir, ya, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semuanya itu termasuk salah satu berzikir. Berzikir juga dengan mengingat Allah di semua tempat. Kalau kita ingat Allah di semua tempat, niscaya kita nggak bakal berbuat maksiat, betul? Betul nggak? Iya. Mau masuk, alhamdulillah, lokalisasi, ingat Allah, jadi nggak masuk. Atau berani, jadi ingat bakalan dipentung sama malaikat, pulang. Nggak jadi. Minuman keras ada di depan, udah tinggal nenggak doang. Ingat Allah, jadi minum? Nggak bakal. Karena takut nanti dimasukin air yang mendidih dari api neraka. Mau melakukan perbuatan jelek, ingat Allah, dia gak bakalan jadi. Kenapa? Karena dia takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika sedang malas-malasan, ingat Allah, jadi rajin. Lagi malas, baca Quran, malas banget, ingat Allah. Nah, ingat Allah, baca di Quran. Kenapa? Karena dia mengingat akan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, zikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau dengan mengingat Allah di segala sesuatu, di segala tempat, itu merupakan sebuah benteng. Orang kalau bengong gampang kesurupan. Kalau bengong, jin gampang masuk. Tapi kalau orang senang berzikir, mau dia baca sholawat, mau dia baca kalimat thayyibah, itu jarang, susah jin itu masuk. Jin itu bisa masuk ke orang. Bukannya orang kesurupan, itu karena orang itu blank. Dia kagak ada pikiran mengingat Allah, jin masuk jin. Makanya biar supaya kita kagak memasukkan jin, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di semua tempat kita ingat kepada Allah. Mau pakai apa tadi? Ingatnya apa aja, kalimat thayyibah boleh. Subhanallah, buat saya mau melazimi subhanallah aja deh, enggak apa-apa. Kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizan subhanallah walhamdulillah. Dua kalimat yang ringan diucapin tapi berat timbangannya nanti di hari kiamat. Subhanallah walhamdulillah. Baca itu, dibaca. Biar supaya apa? Biar supaya hati kita selalu berhubungan dengan Allah. Di mana saja kita berada. Oh, saya mau baca sholawat aja kalau begitu, mau lazimi itu, mengingatkan sholawat. Baca sholawat di mana tempat? Baca sholawat di mana? Oh, saya mau baca ya latif aja kalau begitu. Baca ya latif di mana tempat? Terus baca ya latif. Oh enggak, saya mau jadi orang kaya, saya baca ya goni aja. Baca ya goni. Yang penting pokoknya di antara asmaul husna itu, kalau kita nggak mau lazimi baca sholawat atau kita baca sholawat tambah lagi dengan asmaul husna, salah satu pilih di antara asmaul husna itu yang kita lazimin, yang kita selalu ya Rodzaq, ya Rodzaq, wah biar dapat rezeki aja nih kita membacanya ya Rodzaq, baca ya Rodzaq, baca. Oh, kalau mau dapat semuanya ya baca asmaul husna semuanya, gitu. Ya kan? Jadi zikir itu benteng. Makanya kita kudu banyak zikir, ya, kudu banyak zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah atau juga dengan memperhatikan. Benteng itu adalah qiraatul Quran hifnun. Membaca Al-Quran itu adalah benteng. Apa maksudnya? Kamu membaca Al-Quran benteng. Kalau dia sudah membaca Al-Quran, kemudian dia pahami apa yang ada di dalamnya,
kemudian dia mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka niscaya dia tak bakal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau minum minuman keras, ingat firman Allah, innamal khamru wal maisiru, itu adalah pekerjaan setan. Homer, maisir, ada lain sebagainya, ya, minuman keras, judi dan lain sebagainya, ya, daripada memabukkan, kemudian daripada mengandung najis dan lain sebagainya, itu adalah pekerjaan setan. Baik darimu, maka tinggalin. Mau berbuat auzubillah zina, ingat pada firman Allah, tidak boleh wala taqrabuz zina, ya, wala taqrabuz zina, enggak boleh dan lain sebagainya. Ingat, maka itu adalah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama bi asyi ayatin lam yuksab minal ghafilin." Siapa orang yang baca 10 ayat daripada Al-Qur'an, maka dia enggak bakal jadi orang yang pelupa. Banyak orang pikun. Banyak enggak anak kagak baca Quran dia? Benar kan? Orang yang senang baca Quran enggak bakalan pikun di hari tuanya. Orang yang senang berzikir gak bakalan pikun di hari tuanya. Orang yang senang bersolawat gak bakalan pikun di hari tuanya. Orang yang banyak pikun itu adalah orang yang kagak pernah baca Quran, kagak pernah bersolawat, kagak pernah berzikir. Tua dikit pikun dia. Beneran? Itu udah diteliti. Makanya kalau kita kagak pengen jadi orang yang pikun di hari tua kita, dari mulai sekarang senang baca Quran. 10 ayat dibaca setiap hari, maka kita tidak akan menjadi orang yang pelupa, kata Nabi. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'an summa ra'a anna ahadan utiya afdal mimma utiya faqad tasghara ma azzamallahu ta'ala." Siapa orang yang membaca Al-Qur'an, dia baca Quran, kemudian dia melihat ada orang lain kok diberikan oleh Allah sesuatu yang melebihi dia. Misalnya gini, dia baca Quran senang, tapi tetap jadi orang miskin. Dia lihat ada orang lain kagak baca Quran tapi jadi orang kaya. Kalau hati manusia bawanya apa? Nah, wah, saya baca Quran, kok tetap orang miskin saya. Nah itu dia nggak pernah baca Quran, jadi orang kaya. Apalagi namanya saya kok muslim miskin, oh dia kagak muslim kok kaya. Nah, gitu misalnya ya. Jadi itu kata Nabi kita Muhammad SAW, faqad tasghara ma Allah. Maka orang itu telah menyepelekan apa yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Baca Quran itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau dia ngomong seperti itu, dia telah menyepelekan apa yang telah ditinggikan oleh Nabi kita Muhammad, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Syarah Ainiyah dan Minhajus Sawi, Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi, ra'aitu rabbal izzah fil manam. Bermimpi beliau di dalam tidurnya itu, ya, ada suara yang mana suara itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqultu, maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, ma afdalu ma taqarraba bihi minal mutaqarribuna ilaih." Apa yang paling mendekatkan seseorang kepada dirimu ya Allah? Kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam mimpi. Qala, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bikalami ya Ahmad," dengan membaca firman-Ku wahai Ahmad bin Hanbal. Faqultu, maka Imam Ahmad bin Hanbal bertanya lagi, "Bifahmin aw bighairi fahmin?" Dia harus paham banget atau enggak harus paham juga? Faqala bifahmin wa ghairi fahmin. Maka baik dengan dia paham maupun dengan dia tidak paham,
tetap itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita, kalau kita ngerti bahasa Arab, kita berarti bisa paham. Kalau kita nggak ngerti, kita pakai itu terjemahan supaya kita ngerti. Semuanya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Hafidz Abu Amr bin Salah, ya, di dalam fatwanya beliau menyebutkan qiraatul Quran haramatun akramallahu bihal bacan. Membaca Al-Quran itu adalah kekeramatan, keutamaan yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita manusia. Faqad warada annal malaikata lam yu'ta dzalik wa innaha harifatun lidzalika ala istima'ihi minal jinn. Malaikat tidak diberikan kesempatan seperti kita untuk dapat baca Quran. Malaikat, kalau malaikat diberikan tugasnya menyampaikan Al-Quran, tapi yang lainnya tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk membaca Al-Quran sebagaimana Allah berikan kesempatan kepada kita manusia untuk baca Quran. Dan mereka, para malaikat itu, Haris itu pengen yang banget, apa namanya? Kalau bahasa Arab itu pengen, aroda itu biasa pengennya, ingin. Tapi kalau Haris itu pengennya banget. Mereka itu pengen banget untuk dapat membaca Al-Quran, sampai-sampai para malaikat itu ketika ada manusia yang membaca Al-Quran, mereka mendengarkan bacaan daripada manusia. Bayangin, malaikat pengen banget, tapi karena diperintahin oleh Allah, maka mereka tidak melakukan itu. Pengen banget mereka. Kita manusia, orang udah disuruh firman yang pertama itu disuruh baca, malah banyak yang kagak baca. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sih insya Allah yang di sini sering baca Quran. Ya, tapi anak-anak kita tuh perlu dipikirin, anak-anak kita ya, anak-anak kita yang kita kerjain, anak-anak kita. Kalau bapaknya nggak punya perasaan agar anaknya bisa baca Quran, dia nggak bakal ajarin anaknya baca Quran. Kalau anak udah kagak demen baca Quran, bagaimana dia mau mengamalin yang apa yang ada dalam Al-Quran? Itu yang bahaya. Yang bahaya di zaman sekarang ini, anak-anak kita dia nggak demen baca Quran. Jika mereka nggak demen baca Quran, otomatis mereka nggak bakal ngamalin apa dalam Al-Quran. Ketika mereka nggak ngamalin, maka berarti mereka nggak jadikan Al-Quran itu pedoman. Maka nanti jadi pedomannya apa? Otak. Otak. Agama itu bukan dengan otak. Otak itu yang harus ngikutin agama. Bukan agama harus ngikutin otak. Kalau agama harus ngikutin otak, maka niscaya membasuh sepatu itu adalah yang di bawah, bukan yang di atas. Yang kotor yang mana basuh? Kalau sepatu yang dipakai yang mana yang kotor? Kenapa kalau basuh di atas? Kan ada tuh dalam bab fikih, maskul khofen, membasuh mengusap sepatu. Jika orang pakai sepatu ketat, maka ketika dia mau berwudu dia nggak perlu lagi melepas sepatu. Kenapa yang dibasuh atasnya bukan bawah? Itu agama itu bukan dengan akal. Agama dengan wahyu. Bukan agama yang harus ngikutin akal. Akal yang perlu ngikutin wahyu. Jadi jangan dibolak. Jangan dibalik. Ya. Jangan dibalik. Agama harus ngikutin akal. Kalau nggak ngikutin akal nggak benar. Contohnya, laki-laki sama perempuan bagian warisannya itu harus sama, kesetaraan gitu. Kelihatannya itu enggak? Kelihatannya kan enggak? Oh iya, harus adil. Harus adil. Maka bagian laki-laki sama bagian perempuan kudu sama. Satu. Laki dapat satu, perempuan dapat satu. Kalau menurut akal adil itu. Menurut akal. Tapi kalau menurut Allah dalam Al-Quran itu bukan keadilan. Keadilan itu adalah laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Maka adil itu. Enggak adil. Apalagi orang-orang yang liberal. Langsung dia, Allah itu tak adil, kudu dirubah. Al-Quran kudu dirubah. Na'udzubillah ini. Padahal kalau dipikir secara lebih mendetail, itulah yang adil. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Perempuan punya laki nggak? Punya laki nggak dia? Kalau udah nikah, maka lakinya dapat bagian berapa?
Dua. Berapa jumlahnya? Tiga. Ini laki-laki dapat bagian dua. Punya bini nggak? Bini dapat bagiannya berapa dia? Berapa jumlahnya? Sama nggak? Itu yang adil. Itu ya. Allah itu maha adil, mengatur pembagian waris itu udah adil. Jangan pakai dirubah-rubah oleh manusia. Nah, oleh karena itu salah satu contoh bahwasanya agama itu bukan dengan akal, tapi dengan wahyu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini dengan kita membaca begitu banyak keutamaan daripada apa kita membaca Al-Qur'an, maka kita semuanya akan senang untuk membaca Al-Qur'an. Dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, "Ata'ajjabu minal ins." Aku heran sama manusia, kata beliau. Ngomongnya begini mulu, sumpah saya. Susah banget saya. Wah, pokoknya kagak beres banget. Saya ini hidup saya kagak beres banget. Kata beliau nih, saya heran dengan orang kalau ngomong begitu mulu. Saya sumpah, wah pokoknya kagak enak banget hidup saya. Wa indahul Quran. Padahal dia ada di sisinya Al-Quran. Kalau udah ada Al-Quran nggak ada kesumpekan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran diturunkan menjadi obat. Orang kita lagi sumpek-sumpeknya nggak usah kemana-mana, baca Al-Quran. Sumpek-sumpek pergi kemana, pergi gini, bukan tambah hilang sumpeknya, tambah sumpek. Lagi kagak punya duit pergi mancing kagak dapet ikan, tambah sumpek kagak? Tambah sumpek. Kalau kita lagi sumpek, buka Al-Quran, baca Al-Quran, lihat artinya, hilang itu sumpek. Apalagi kita baca di dunia ini adalah hanya fata morgana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang lagi kagak punya duit kagak sumpek baca itu. Kenapa? Oh, ternyata dunia hanya sementara. Gua gak punya duit sekarang juga gak ngapa-ngapa, yang penting gua ibadah masuk surga. Enak kan? Enak. Kalau kita baca Quran enak kita. Apalagi kita dengar cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita orang soleh yang ada dalam Al-Quran, itu menyejukkan hati kita. Apalagi dengar cerita tentang surga, dengar cerita tentang neraka, kita takut masuk neraka, kita pengen masuk surga. Maka mudah-mudahan itu semuanya menjadi penyejuk hati kita, menjadi sesuatu yang menyebabkan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan diturunkannya Al-Quran ini, yuk bersama-sama kita semuanya, bukan semuanya kita, istri kita, anak kita, timbulkan kecintaan untuk membaca Al-Quran, timbulkan kecintaan untuk memahami isi Al-Quran, dan timbulkan kecintaan untuk mengamalkan apa semua yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan pertolongan kelak pada hari kiamat daripada Al-Quran, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.